미안, 잠깐이면 돼. 어? 좋아해. 네가 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Social Savvy Class 101. Yang makin seru ini dari reviewnya by Mimin. Jauh-jauh hari sebelum Kang Ubin ini keciduk sama Lee Dongmin bahwa dia itu hanya berpura-pura menjadi trainee idol, dia itu sedang menikmatin ketenarannya karena kan dia nggak tahu lagi apa yang bisa dia jual kecuali wajah tampannya. Makanya Lee Dongmin mencoba untuk menyadarkan Kang Ubin untuk segera berbicara jujur kepada halayak terutama teman-teman mereka tentang siapa dia sebenarnya. Tapi Kang Ubin nggak mau karena dia masih pengen menikmatin ketenaran yang dia terima sekarang. Padahal Kang Ubin nggak tahu bahwa yang sedang diajak bicara sekarang adalah trainee yang sebenarnya. 버스인데? 진짜 처음 와? Sementara itu Kim Ji Eun sudah mulai senang karena dia sudah mulai banyak teman. Pada kali ini Mo Bong Gu dan juga Sul Hui mengajak dia untuk makan bersama. Walaupun sebenarnya Sul Hui ini nggak suka dengan Ji Eun. Terus tiba-tiba aja Bong Gu permisi sama mereka karena dia ada urusan mendadak katanya. Tapi di sini Ji Eun yakin banget bahwa Bong Gu itu berjanji dengan orang-orang yang membuli dia kemarin yang dilihat sama Kim Ji Eun. Nah karena dia nggak percaya bahwa Bong Gu itu bakal bertemu sama orang yang nggak jahat ya kan. Jadi dia ikutilah Bong Gu, dia izin juga sama Sul Hui. Dan bener aja dong sesuai dengan dugaan dari Kim Ji Eun bahwa Mo Bong Gu ini disuruh lagi untuk mendatangin si cewek ini orang yang ngebully Bong Gu. Jadi dia itu nyuruh Bong Gu untuk memberikan dia rokok setiap hari kayak dipala gitulah. Alasan Bong Gu mau nurut sama dia karena Bong Gu ini kan cerita sama teman-teman di SMA yang sekarang bahwa dulunya itu dia terkenal tapi nyatanya dia adalah anak buah dari pacar si Mbak ini gitu. Nah setelah itu datanglah Kim Ji Eun dan dia berniat pengen ngebelain Bong Gu gitu kan. Tapi ternyata niatnya itu kurang tepat untuk saat ini. Jadinya si Bong Gu ini bakal mendapatkan masalah yang lebih besar dan si cewek tadi bakal mengadu ke pacarnya. Oleh karena itu Bong Gu marah dan juga kecewa sama Kim Ji Eun karena terlalu ikut campur sama urusannya. Hingga keesokan paginya ketika Kim Ji Eun sampai di sekolah, dia berusaha untuk ngobrol sama Bong Gu untuk menjelaskan semuanya, tapi Bong Gu malas ngomong sama dia termasuk juga Kang Ubin yang mengira bahwa Ji Eun lah yang memberitahukan rahasianya kepada Lee Dongmin. Nah, walaupun Ji Eun udah mencoba untuk meminta penjelasan dari Ubin kenapa dia tiba-tiba diam, tapi Ubin tetap gak mau ngomong sama Kim Ji Eun. Dia anggap bahwa Ji Eun tuh kayak mengecewakan dirinya. Setelah itu, Lee Dongmin ngebawa Ji Eun untuk berbicara berdua. Terus dia jelasin lah semuanya kepada Kim Ji Eun. Sekalian dia juga kasih tahu sama Ji Eun bahwa dia itu nggak setuju kalau misalkan Ji Eun itu berhubungan sama Kang Ubin karena Ubin itu adalah seorang penipu dan dia kasih tahulah semuanya sama Kim Ji Eun. Tapi Kim Ji Eun bilang bahwa Ubin itu melakukan hal itu bukan gara-gara terpaksa ataupun gimana gitu. Intinya apapun yang disampaikan sama Dongmin ke Ji Eun ini dia selalu ngebelain Kang Wubin. Nah ternyata nggak lama setelah itu Wubin lewat dari sana dan melihat bahwa Ji Eun dan juga Dongmin itu lagi ngobrol berdua. Makin overthinking lah dia dan percaya perkiraan dia bahwa Ji Eun itu memang mengatakan semua rahasianya kepada Lee Dongmin. Dan seketika Ji Eun ini akhirnya sadar dan juga connect. 설마 너 Iya, dia connect bahwa ternyata Lee Dongmin itu tahu bahwa Ubin itu berbohong kepada semua orang tentang dia adalah seorang trainee idol. Padahal sebenarnya itu enggak sama sekali. Nah, gara-gara itu Ji Eun jadi marah sama Dongmin karena si Ubin itu mengira bahwa dia lah yang membocorkan rahasianya Ubin. Padahal tidak. Jadi dia tahu apa alasan Ubin marah sama dia. Dan bahkan karena saking fokusnya sama Wubin, Ji Eun tuh nggak sadar kalau misalkan Lee Dongmin itu suka sama dia dan Dongmin melakukan ini karena sangat-sangat peduli dengan Ji Eun. Dia nggak mau kalau misalkan Ji Eun tuh salah pilih teman gitu, tapi Ji Eunnya yang memang bebal. Dan pada malam harinya, Ji Eun ini mencoba lagi untuk menghubungin Kang Wubin, tapi tetap nggak diangkat sama sekali. Niatnya dia pengen minta maaf gitu kan, tapi ternyata kagak. Terus tiba-tiba aja ada orang yang memposting di grup mereka bahwa akan ada seseorang yang mengungkapkan rahasia besar dari orang lain yang dia kira itu mungkin aja Kang Wubin. 강우빈, 강우빈. Nah besoknya Ji Eun mencoba untuk mengklarifikasi lagi sama Ubin, tapi tetap aja Ubin gak mau ngomong sama dia. Ubin cuma ngeliatin dia doang.
dan setelahnya melewati Kim Ji-eun gitu aja. Jadi Ji-eun walaupun berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ke Ubin, tapi tetap aja Ubin gak mau ngomong sama dia. Oke, pada malam harinya Mo Bong-gu akhirnya didatengin sama pacar dari si cewek pembuli kemarin. Jadi kebetulan kan dia itu adalah teman sekolahnya Mo Bong-gu juga. Jadi dia itu selalu menjadi pesuruhnya orang ini. Mo Bong-gu benar-benar takut kepada mereka, tapi untung aja pada saat itu Kim Ji-eun ada di sana dan dia merekam semua apa yang mereka lakukan. Terus di sini Ji-eun tuh ngancam mereka, kalau misalkan mereka ngapa-ngapain Bong-gu, maka dia bakal menyebarkan video-video tersebut. Nah, kali ini Ji-eun gilirannya yang bakal diapa-apain sama mereka. Nah, tapi ternyata Ji-eun pintar, dia merekam si cewek tadi itu selingkuh dengan pria lain. Nah, itulah yang ditunjukin sama Ji-eun kepada pacarnya si cewek pembuli itu, hingga akhirnya dialah yang akhirnya jadi sasaran dari pacarnya sendiri. Tapi kali ini Ji-eun itu kan dia fair banget, karena dia juga kasihan sama si cewek ini. Ketika mereka berantem kayak gini dan si cewek pembuli tadi mau dipukul sama pacarnya, dia ngebelain si cewek pembuli itu. Dan kala masalah itu Woo-bin datang. Karena ternyata Woo-bin itu sempat ngikutin Kim Ji-eun dan dia mendapatkan Mo Bong-gu dalam kondisi seperti itu. Hingga akhirnya Woo-bin pun langsung menghajar mereka semua dan akhirnya mereka menyerah dan si pembuli tadi langsung pergi dari sana. Mo Bong-gu itu sedih banget dan dia akhirnya berterima kasih kepada Ji-eun dan juga Woo-bin karena telah ngebantuin dia. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia memiliki teman-teman yang benar-benar peduli sama dia. Keesokan harinya, Ji-eun bertemu sama si cewek pembuli itu dan dia sekarang sudah baik sama Ji-eun dan berterima kasih atas bantuan Ji-eun kemarin. Dan sekarang impian Ji-eun terwujud karena namanya di grup itu udah disebutkan, bukan wanita itu lagi tapi udah namanya dia Kim Ji-eun. Jadi sekarang dia sudah mulai dikenal sama banyak orang. Dan Ji-eun juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan dari Kang Woo-bin selama ini. Lalu dia memegang tangannya Woo-bin. Nah, disinilah Woo-bin itu akhirnya menyadarin kalau misalkan dia itu ternyata menyukain Kim Ji-eun. Dia bilang dia itu kayak dikutuk gitu loh. Yang awalnya dia bilang gak suka, ternyata dia suka beneran sama Ji-eun. Dan tiba-tiba muncullah Lee Dong-min untuk menawarkan diri biar dia yang ngajarin Ji-eun untuk menjadi lebih terkenal lagi. Nah, lalu dia kasihlah tips-tips sama Ji-eun bagaimana caranya untuk menjadi dikenal sama orang-orang di sana. Nah, tapi Woo-bin gak mau kalah, dia juga milikin tips yang menurut dia bakal lebih ngebantu Kim Ji-eun dan juga lebih cocok sama dia. Jadi mereka berdua itu berdebat untuk memperebutkan Ji-eun. 잠깐 주목 좀. Setelah itu Sulhui mengumumkan sama teman-temannya bahwa event yang setiap tahun mereka laksanakan dengan membuat video cover lagu gitu sambil nari, siapa yang memiliki views dan juga likes terbanyak dialah pemenangnya. Ketika dia mengumumkannya, dia melihat Ji-eun, Woo-bin dan juga Dong-min itu datang secara bersamaan dan hal itu membuat dia semakin cemburu karena kan dia sebenarnya itu suka sama Kang Woo-bin, makanya dia nggak suka dengan Kim Ji-eun yang deket-deket dan bahkan lebih diperhatikan sama Woo-bin dibandingkan dirinya. By the way, karena Woo-bin dan juga Dong-min pengen ngebantuin Ji-eun, jadi dia sebenarnya tahun lalu tuh udah ngebuat video event, cuma nggak ada yang like dan juga nggak ada yang komen. Jadi kali ini dia meminta bantuan Woo-bin dan juga Dong-min untuk ngebantuin dia membuat video tersebut dan ngajarin dia nari. Teman-teman di kelasnya sudah mempersiapkan semuanya dan memiliki partner, tapi Ji-eun itu belum punya partner dan ketika dia didatengin sama Sulhui, jadi dia berencana ngajakin Sulhui untuk berpartner sama dia. Nah, kata Sulhui, oke, dia mau walaupun sebenarnya dia itu nggak ikhlas sama sekali. Nah, malamnya Sulhui itu ngasih Ji-eun rekaman video yang bakal mereka cover. Dan melihat video-videonya Sulhui yang kebetulan dia itu juga suka nari, bahkan kursus nari dari kecil kata Woo-bin. Nah, di sini Ji-eun tuh ngerasa bahwa dia itu nggak mungkin bisa menyaingin tariannya Min Sulhui. Nah, terus apalagi Woo-bin kan nggak bisa juga. Kalau misalkan dia ngedance, nyanyi aja nggak bisa, apalagi ngedance. Terus tiba-tiba Dong-min bilang, oke, biar dia lihat, dan dia langsung memperagakan kepada Ji-eun dan juga Woo-bin hasil dari videonya Sulhui yang dia lihat. Cuma sekali lihat doang dia langsung bisa memperagakannya dengan sempurna banget. 너 멀리춤을 잘 췄었나? 아닌데? Ji-eun itu kagum banget melihat kehebatannya Dong-min. Ya iyalah, dia nggak tahu kalau Dong-min ini kan juga
trainee idol gitu. Dan melihat usahanya Dongmin, Kang Woo-bin jadi cemburu karena nggak bisa bantuin Ji-eun. Setelah itu Ji-eun pergi menemuin Sul-hui, jadi mereka bersiap untuk membuat video. Ternyata kali ini datang juga Woo-bin, Bonggu dan juga Dongmin pengen ngelihat mereka ngebuat cover dan juga untuk video yang bakal mereka ikutkan untuk kompetisi event di sekolah mereka. Dan ternyata Ji-eun itu cepat belajar dan dia juga nggak kalah jauh baiknya dibandingkan dengan Min Sul-hui. Dan ketika udah diupload sama Sul-hui, dia khawatir kalau misalkan orang lain fokus ke Ji-eun, tapi masih banyak fokus ke dia, jadi dia nggak khawatir. Tapi ketika beberapa orang mulai banyak yang salfok sama Ji-eun, dia emosi jiwa dan takut tersaingin. Lalu dia minum pil, dan pil itu terlalu banyak dia minum sehingga dia muntah-muntah. Lalu kebetulan Ji-eun ada di situ juga. Dia tanya keadaannya Min Sul-hui ini gimana, tapi dia malah enggak mau ditolong sama Ji-eun hingga akhirnya dia pingsan. Lalu Ji-eun ngebawa Sul-hui itu ke klinik yang kebetulan juga Woo-bin ada di sana kebetulan lewat. Dan ternyata yang diminum sama Sul-hui itu adalah pil diet yang enggak ada sertifikasinya. Harusnya diciduk sama doktif nih, ya kan? Akhirnya obat itu disita sama dokter di sekolahnya mereka, dan Woo-bin pergi untuk nelpon dan kasih tahu orang tuanya si Min Sul-hui. Dan ketika dicek sama Ji-eun keadaan Sul-hui, Sul-hui malah marah-marah sama dia dan bilang bahwa dia benci banget sama Kim Ji-eun. Lah, kayak mana lah? Nah, setelah itu Ji-eun kan sedih banget dan dia kasih taulah sama Woo-bin. Karena ternyata Woo-bin sama Sul-hui itu udah kenal dari SD, dan Ji-eun juga tahu kalau selama ini si Sul-hui itu suka sama Woo-bin. Dan di hari Woo-bin itu nembak Ji-eun, ternyata Sul-hui juga berencana pengen menyatakan cintanya sama Woo-bin. Makanya si Sul-hui itu kayak benci banget sama Ji-eun gara-gara rencananya dia gagal dan dia tahu bahwa perasaan dia hanya sebelah pihak saja. Jadi Ji-eun memiliki ide sama Woo-bin. Dia bilang besok mereka harus mengatur rencana. Jadi ketika Woo-bin nembak si Ji-eun, dia bakal menolak si Woo-bin. Cuma Woo-bin gak mau melakukan hal itu, tapi Ji-eun tetap maksa. Dia bilang ini ancaman. Mendengar permintaan Ji-eun seperti itu membuat Kang Woo-bin jadi bingung dan dia penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Karena secara tiba-tiba Ji-eun mengatakan hal itu sama dia. Gak ada angin, gak ada hujan. Keesokan harinya Ji-eun ditemuin sama Dongmin dan dia mengajak Ji-eun untuk pergi makan es krim karena dia tahu kalau misalkan Ji-eun itu lagi sedih dan juga moodnya lagi nggak bagus. Pokoknya servis yang dilakukan sama Dongmin kepada Ji-eun tuh juara banget. Dia tahu kapan Ji-eun sedih dan kapan Ji-eun butuh dia. Dia biarkan Ji-eun sampai Ji-eun benar-benar menceritakan kepada dirinya apa yang terjadi. Lalu akhirnya itu terjadi. Ji-eun mengatakan sama dia bahwa dia sebenarnya udah lelah banget. Dia pengen punya teman, tapi ujung-ujungnya beginilah yang terjadi. Kemudian Dongmin memiliki sebuah ide untuk membuat Ji-eun tuh agar moodnya balik lagi. Nah, dia mengajak Ji-eun ke tempat mereka waktu kecil, ke taman bermain yang sering banget mereka pergi ke sana, dan kebetulan itu adalah lokasi tempat pertama mereka bertemu. Dan dari kecil Dongmin tuh udah menarik perhatiannya Ji-eun dan dia udah suka banget sama Ji-eun. Cuma Ji-eunnya sendiri yang kayak nganggap dia cuma teman doang. Hingga akhirnya usahanya Dongmin itu nggak sia-sia, moodnya Ji-eun balik lagi. Mereka balik ke tempat es krim tadi dan Ji-eun sekarang udah happy banget. Tapi Ji-eun itu selalu cerita tentang Kang Woo-bin, dan Kang Woo-bin. Hal itu membuat Dongmin tuh kayak, kenapa sih kamu itu nggak pernah bisa fokus sama aku kayak gitu. Tapi Ji-eun ya kayak mana lagi, dia kan nggak cinta-cinta kali sama Dongmin, dia cuma anggap teman doang. Dan nggak sengaja Woo-bin tuh ada di sana. 미안, 잠깐 이벤트. Setelah itu agak kasihan sih sama Dongmin karena Ji-eun meminta kepada dirinya untuk memberikan ruang bersama dengan Kang Woo-bin karena ada hal yang harus mereka omongin berdua. Setelah itu Dongmin dihubungin sama agensinya dan dia terpaksa pergi meninggalkan Woo-bin dan juga Ji-eun. Nah, di sini Ji-eun itu bilang sama Woo-bin dia memiliki ide, dia minta maaf atas perkataannya kemarin malam. Jadi dia bilang sama Woo-bin, gimana kalau misalkan kamu itu buat video klarifikasi dan bilang sama orang-orang bahwa kamu dikeluarkan dari trainee ataupun gak lolos gitu. Tapi Woo-bin tuh gak mau lagi untuk berbohong. Hingga pada malam harinya, tujuan Dongmin dipanggil agensinya tadi, agensinya mengumumkan bahwa bakal di-spill nih 5 orang anggota yang bakal didebutkan. Itu langsung heboh, bahkan di sekolah mereka tuh heboh banget. By the way, Ji-eun bertemu dengan Sul-hui lagi dan dia meminta
Sulhui untuk mau mendengarkan penjelasan dia tentang Kang Woo-bin. Tapi Sulhui benar-benar nggak mau mendengarkan penjelasan dari Ji-eun. Apapun yang Ji-eun bilang sama dia itu benar-benar nggak percaya. Dan dia juga bilang sama Ji-eun bahwa jangan kepedean kalau misalkan dia itu mau bersama Kang Woo-bin, karena dia anggap bahwa Ji-eun tuh nggak selevel dengan Kang Woo-bin. Dan ketika Sulhui lagi dirawat di UKS, ternyata dia melihat Ji-eun itu melihat postingan dia tentang Kang Woo-bin, di mana pada waktu itu kan dia pengen menyatakan cintanya sama Kang Woo-bin. Cuma Sulhui ini bingung kok bisa-bisanya Ji-eun tahu tentang perasaan dia kepada Kang Woo-bin. By the way, setelah diumumkannya trainee yang bakal didebutkan itu, semua kan heboh banget dan mereka berpikir bahwa Woo-bin tuh bakal debut. Nah, di sini si Ji-eun tuh kan yang tahu fakta sebenarnya itu kayak aduh nggak membiarkan itu terjadi. Dan ternyata itu diumumkan bahwa yang didebutkan itu adalah anggota-anggota yang sudah trainee selama 3 tahun, sedangkan Kang Woo-bin tuh kan masih 1 tahun. Nah, langsunglah heboh tuh berita dan Ji-eun sebagai admin di grup TI itu langsung menghapus postingan tersebut. Dan itu terlihatlah sama si Sulhui kayaknya dia tahu ada yang aneh dengan Kim Ji-eun. Sampai malam Ji-eun kayak menghapusin postingan yang buruk-buruk tentang Kang Woo-bin. 설이야, 이게 뭐야? Hingga akhirnya dia terciduk sama Sulhui dan akhirnya Sulhui tahu bahwa Ji-eun adalah admin dari grup TI tersebut. Jadi dia tahu sekarang kenapa Ji-eun tuh tahu tentang perasaan dia sama Kang Woo-bin dan rencana dia bakal menembak Woo-bin di hari itu. Nah, di sini dia tuh benar-benar marah banget sama Ji-eun, walaupun Ji-eun mencoba menjelaskan lagi sama Sulhui, tapi dia benar-benar kecewa dan dia menyita HP-nya Ji-eun yang merupakan HP yang digunakan Ji-eun sebagai administrasi di grup TI tersebut. Dan 5 anggota trainee yang bakal diumumkan satu persatu. Urutan pertama yang diumumkan adalah Dongmin. 첫 번째다. 저요? Dongmin kaget banget karena dia harus segera mengakhiri masa-masa tenangnya di sekolah, karena ketika besok diumumkan sebagai anggota pertama yang didebutkan, Dongmin pasti bakal sibuk banget karena orang-orang pasti bakal mengarah ke dia. Dan besok paginya beneran diumumkan bahwa Dongmin lah peserta trainee yang pertama yang didebutkan dan semua orang seneng banget mendengar hal tersebut. Tapi Ji-eun dia khawatir kalau misalkan rahasianya Kang Woo-bin itu terbongkar. Setelah itu, Sulhui meminta Ji-eun untuk berbicara berdua. Di sini Ji-eun tuh pengen meminta tolong sama Sulhui untuk mengembalikan HP-nya dia. Tapi Sulhui nggak mau dan bilang sama Ji-eun bahwa dia bakal ngeposting tentang videonya Kang Woo-bin yang si 3 menit yang dia nyanyi yang suaranya cempreng banget. Karena nggak mau membiarkan hal itu terjadi, Kim Ji-eun berusaha untuk merebut HP tersebut. Dan untung aja dengan cukup nekat, Kim Ji-eun berhasil merebut HP itu dari Sulhui. Sulhui kesel banget karena HP itu direbut dan dirinya nggak bisa ngeposting videonya Woo-bin yang nyanyi yang suaranya cempreng itu. Nah, lalu Ji-eun berpapasan sama Dongmin setelah Dongmin tuh dikasih tahu sebagai trainee yang bakal didebutkan. Nah, jadi dia bilang sama Ji-eun, emang dia sengaja nggak cerita sama Ji-eun karena dia nggak mau merepotkan Ji-eun nantinya. Dan di sini sebenarnya Dongmin tuh menyatakan cintanya sama Ji-eun secara nggak langsung, tapi Ji-eun tetap nganggap dia sebagai teman aja dan dia selalu khawatirnya sama Kang Woo-bin doang. Nah, nggak mau Dongmin menerima fakta yang terjadi. Setelah itu Ji-eun pergilah ke sini. Ternyata di sana itu udah ada Bonggu, Sulhui, dan juga Kang Woo-bin. Nah, di sini Sulhui itu kayak meminta penjelasan mereka dan juga Ji-eun bakal membuat pengakuan kepada Bonggu dan juga Kang Woo-bin bahwa dia adalah administrator dari grup TI mereka. Nah, kagetlah Bonggu ya kan, tapi tidak dengan Kang Woo-bin karena dia tahu semuanya. Dan disinilah si Sulhui itu emosi dan juga kecewa sama Woo-bin karena selama ini kan Woo-bin tahu semuanya. Dan Woo-bin akhirnya ngeposting di grup itu pengakuan dia dan dia mengaku bahwa dia itu bukan gak lulus trainee tapi dia emang gak pernah menjadi peserta trainee. Nah, mendengar hal itu Sulhui marah banget dan teman-temannya akhirnya ngebully Kang Woo-bin dan menyebut dia sebagai seorang yang menipu mereka semua.
Teman-teman sekelasnya marah sama Ubin dan ngelemparin dia menggunakan kertas. Tapi untuk kali ini Dongmin tuh menghargain kejujurannya Ubin dan dia ngebelain Ubin lalu ngajak Ubin untuk pergi makan berdua sama Ubin biar dia tuh kayak nggak sedih-sedih banget dan juga teman-temannya bisa agak emosinya turun gitu ketika Ubin gak ada di sana. 강우빈. Keesokan harinya diumumkan pemenang dari event yang dilaksanakan di sekolah mereka yang ternyata pemenangnya adalah Ubin karena kan dilihat dari jumlah views dan juga jumlah likes. Tapi banyak banget yang gak setuju tentang hal itu. Terus Ubin menerima pialanya dan menjelaskan semuanya. Sekali lagi dia minta maaf sama teman-temannya dan ini dia benar-benar tulus banget dan dia minta tolong sama teman-temannya untuk jangan selalu dan jangan terlalu ngebenci dia. Dan mendengar penjelasan yang diberikan sama Kang Ubin, akhirnya teman-temannya pun memutuskan untuk memaafkan Ubin dan mereka seneng banget dengan keputusan yang diambil sama Ubin, termasuk Ji-eun, Bonggu dan juga Dongmin. Untuk Sulhui dikasih paham nih sama Bonggu, dia bilang ya kenapa harus benci dengan teman kita sendiri. Karena menurut Bonggu bahwa setiap orang itu punya rahasia yang gak selalu harus diceritakan kepada orang lain. Hingga akhirnya Ubin dan juga Sulhui itu menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Dan Sulhui meminta maaf sama Ubin atas apa yang dia lakukan kemarin dengan memposting kata-kata kejahatan dan segala macamnya. Akhirnya mereka berbaikan. Ji-eun juga seneng karena akhirnya Ubin dan juga Min Sulhui berbaikan kembali. Dan akhirnya Ji-eun mengembalikan HP itu ke tempatnya yang dia temukan kemarin yang dia gunakan sebagai administrator dari grup TI. Entah siapalah lagi nanti yang nemuin HP itu. Dan malamnya dia diajak jumpa sama Kang Ubin dan ketika dia datang dia langsung meluk Ubin dan di sini Ubin tuh udah deg-deg ser banget ya kan. Dan Ji-eun bilang sama Ubin ya mereka nggak perlu lagi pura-pura pacaran. Tapi Ubin bilang oh nggak bisa. Dia tetap mau melanjutkan itu. Ji-eun bingung dong, udah nggak usah gitu. 좋아해. Tiba-tiba Ubin bilang bahwa dia tetap pengen lanjut karena dia sangat mencintai Kim Ji-eun. Dan akhirnya mereka berdua kisse dan resmi menetapkan tanggal jadian mereka. Ya setelah itu mereka mesra banget, terus langsung foto studio, bahkan pergi kencan pun tangannya kagak mau lepas ya. Dan bahkan berangkat sekolah juga mereka bareng dan tangannya juga kagak mau lepas hingga membuat si Bonggu tuh kayak waduh bucin banget ya kan. Dan akhirnya Sulhui juga sudah berbaikan dengan mereka dan menyetujui hubungan Ji-eun dan juga sahabatnya Kang Ubin. Dan untuk Dongmin juga sudah merelakan Ji-eun dengan Ubin dan sekarang dia penampilannya sudah berbeda banget karena dia sekarang seorang idol dan mereka sudah akrab kembali dan menjadi satu geng satu sama lainnya. Nah tadi kan Ji-eun udah meninggalkan HP-nya tuh di halte itu dan ternyata ditemuin lah sama seorang siswa laki-laki dan mungkin dia yang bakal menjadi penerus menggunakan HP itu sebagai administrator TI. Apakah nanti bakal ada lanjutan season keduanya? Who knows ya kan? By the way teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review dari drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Dan maaf banget karena reviewnya lama banget ya lanjutannya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. Bye bye.